Pemirsa sudah sangat familiar ya dengan barongsai? Tidak saja menarik, atraksi barongsai juga selalu memukau untuk dilihat. Padahal memainkan barongsai bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kekuatan, keseimbangan, dan kelincahan gerak tubuh dalam memainkannya. Dialah Aaron Travero, seorang atlet barongsai asal Filipina. Pemuda usia 25 tahun ini mulai belajar bermain barongsai sejak ia kecil. Ia mendapatkan banyak pelajaran ketika bermain barongsai. Bukan hanya belajar ketangkasan, tetapi ia mendapatkan disiplin ilmu dan nilai-nilai berharga. Belum lama ini, Aaron menjadi salah satu perwakilan Filipina di ajang kejuaraan barongsai internasional yang diselenggarakan oleh Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Sumut. Event is very enthusiastic. My dream before, and I find it amusing when joining this kind of activity. So we spent 2 months practicing for this competition. Aaron dan tim dari Filipina ikut dalam nomor barongsai tradisional. Mereka menampilkan pertunjukan barongsai dengan cerita singa jantan melewati jembatan. Penampilan mereka menuai perhatian juri dan penonton. Ada 2 nomor lomba yang dipertandingkan dalam kejuaraan ini, yakni barongsai tonggak dan barongsai tradisional. Sebanyak 15 negara yang bertanding dalam kejuaraan ini, seperti Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Bahkan sejumlah negara asal benua Amerika turut dalam kejuaraan ini, seperti USA, Meksiko, dan Kanada. Di sini mereka saling unjuk kebolehan agar meraih poin tinggi. Pasti ada, tapi kita sendiri lebih fokuskan ke Indonesia, karena di luar negeri kan seperti lihat sendiri itu orang Meksiko aja pun bisa main barongsai. Jadi kita fokus di ini. Barongsai di Indonesia itu bukan tradisi, bukan kebudayaan lagi, tapi ini sudah jadi cabang olahraga yang semua orang bisa mainkan. Sebagai informasi, pada gelaran Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut ke-21 beberapa waktu lalu, tim barongsai Sumatera Utara berhasil meraih 4 medali emas dan 2 medali perunggu. Raihan ini membuat Sumatera Utara pun menjadi juara umum pada cabang olahraga barongsai. Inilah yang menjadi alasan digelarnya kejuaraan barongsai internasional 2024. Baru selesai PON. Jadi dari PON itu kita untuk Sumatera Utara itu 4 emas, 2 medali perunggu. Jadi ada teman-teman bilang kita ini harus kembangkan, jangan cuma di nasional, kita ke kancah internasional. Jadi ini kita sebagai ajang uji cobanya untuk internasional. Penilaiannya yaitu dari alur ceritanya satu, kedua dari keindahannya, kekompakannya, sama satu lagi ini maksudnya dari penampilan dia juga dinilai, semua dinilai. Barongsai selalu menarik. Barongsai merupakan tarian tradisional Tiongkok yang memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam. Itulah mengapa saat ini barongsai masuk menjadi salah satu cabang olahraga yang kerap dipertandingkan. Pemirsa, coba Anda perhatikan medali-medali ini. Di balik bentuknya yang megah, ada cerita tentang ketekunan,
setetes keringat, dan perjuangan tak mengenal batas dari seorang Rizky Lawyer mengatur Napitupulu. Rizky adalah seorang atlet karate yang sudah terjun di dunia bela diri sejak usia 9 tahun. Kecintaan mahasiswa jurusan olahraga Universitas Negeri Medan ini terhadap karate terus berkobar. Pada tahun 2019, ia menjadi pemain terbaik dan meraih emas dalam ajang Wushu Karate Internasional. Tahun 2023, Rizky berhasil meraih perak di Thailand International Karate Championship dan emas di UNESA International Championship. Sementara pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut tahun 2024, Rizky berhasil menyabet medali perunggu mewakili Sumatera Utara. Saya bisa sampai di titik ini yaitu motivasi dari orang tua juga. Nah, kalau saya boleh cerita, kemarin sebelum PON, di situ orang tua saya jatuh sakit. Nah, kalau boleh saya sebut sakitnya kanker. Nah, di situ saya harus membagi waktu untuk membagi waktu dengan ibu saya dan jadwal latihan saya. Nah, itu harus membagi waktunya, membagi pikiran juga kan. Tapi yang membuat saya motivasi itu ingin membanggakan mama saya. Ibu Rizky, Romauli Seringoringo, dulunya merupakan atlet karate. Bagi Rizky, ibu menjadi salah satu inspirasinya menekuni olahraga karate. Ia berharap bisa membuat ibunya bangga lewat prestasinya. Itulah sebabnya Rizky berlatih setiap hari. Dalam sehari, Rizky biasanya latihan sendiri 2 hingga 3 kali. Selain itu, ia juga kerap berlatih bersama teman-temannya. Menurut Rizky, salah satu tantangan yang ia hadapi adalah rasa lelah setelah sesi latihan yang intens. Ia percaya untuk mencapai tujuannya, Rizky harus bisa berlatih dengan keras dan tidak membiarkan kelelahan menghalangi proses latihan. Hal itulah yang dilihat oleh Lady Davega Sagala, asisten pelatih sekaligus sahabat Rizky. Sejak mengenal Rizky pada tahun 2019, ia melihat ketekunan pada Rizky. Menurutnya, Rizky selalu konsisten dalam meraih impiannya. Rizky ini dia sangat tekun kali kalau soal tujuannya. Contohnya dia dari kecil memang tujuannya untuk ke PON ini, pertandingan-pertandingan yang tinggi-tinggi. Jadi dia kalau udah satu tujuan pertandingan yang dari tujuannya itu sangat tekun, latihannya pasti sangat keras. Saya ke depannya, nah di PON kemarin kan saya mendapat medali perunggu. Harapan saya di PON berikutnya saya bisa mendapatkan medali yang lebih baik lagi, yaitu mungkin emas gitu. Ketekunan dan konsistensi adalah kunci meraih impian. Rizky membuktikan bahwa semangat dan dedikasi yang tak kenal lelah telah membawanya meraih berbagai prestasi gemilang, baik di tingkat nasional maupun internasional.